belajar. Hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial disosiatif. Sebelumnya, apakah sobat belajar sudah tahu apa itu interaksi sosial? Dalam hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Setiap hari, kita ngobrol, kerjasama, bercanda, bahkan kadang juga berantem. Nah, dari semua bentuk interaksi itu, ada dua jenis besar. Yang pertama, asosiatif yang berarti mendekatkan hubungan, dan yang kedua, disosiatif yang berarti menjauhkan atau memecahkan hubungan. Kali ini, kita akan membahas tentang interaksi sosial disosiatif. Jadi, sebenarnya apa sih itu interaksi sosial disosiatif? Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi yang cenderung memicu perpecahan, pertentangan, atau konflik antara individu maupun kelompok. Tapi, bukan berarti ini 100% buruk ya. Justru, kadang dari hal yang gak enak ini bisa muncul perubahan besar, pencerahan, perbaikan dalam masyarakat. Ibaratnya, kalau semua orang selalu setuju dan gak pernah adu pendapat, dunia bakal datar dan gak berkembang. Setelah ini, kita akan berkenalan dengan 4 bentuk utama interaksi sosial disosiatif yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. 1. Persaingan kompetisi. Persaingan adalah proses sosial ketika dua pihak atau lebih saling berlomba untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, tapi nggak pakai kekerasan. Biasa terjadi karena perebutan sumber daya, kayak jabatan, uang, atau perhatian. Perbedaan kemampuan, tujuan yang sama tapi jalannya yang berbeda. Contoh di sekitar kita, siswa saling bersaing untuk mendapatkan ranking 1. 2 tim bola bertanding memperebutkan piala. Perusahaan bersaing menarik hati pelanggan lewat diskon atau promo. Kabar baiknya, persaingan yang sehat bisa memotivasi kita untuk lebih baik. Kontravensi itu kayak gesekan halus antara individu atau kelompok. Belum sampai berantem, tapi udah ada rasa gak nyaman, curiga, atau bahkan sindir-sindiran. Ciri-ciri kontravensi adalah menyembunyikan rasa gak suka, pura-pura setuju tapi sebenarnya itu enggak, gibah di belakang, dan mungkin sindiran halus di sosial media. Contoh dari kontravensi adalah 2 orang yang bersaing tapi saling sindir di story. Murid pura-pura setuju sama guru tapi ngomel di belakang. Ada juga orang tua yang beda pendapat soal cara ngasuh anak tapi nggak ngomong langsung. Kontroversi ini kadang jadi jalan menuju konflik, tapi masih bisa juga diselesaikan sebelum makin parah. Halo. Kamu tahu nggak? Apa? Aku baru beli HP loh. Ini HP aku, boy. HP IP dong. IP berapa? 13. Sumpah? Gede keren, kamu bisa dibeliin? Iya, soalnya kemarin yang HP lama ngelek kali jadi beli IP. Oh, mana sekarang HP? Tengok lah, alah, keren kan? Nggak dibolehin mama aku. Kenapa nggak dibolehin mama? Nggak tahu. Oh, tapi kau beli beneran kan? Iya dong. Wih, keren Masa kali, bohong? kawan aku nih. Iyalah jelas. Nanti kita pamer-pamer ya? Iya. Kita foto-foto. Iya, oke Rara. Kau tahu tadi si Tasya cerita loh sama aku. Oh ya, cerita apa dia? Iya, dia cerita katanya dia beli HP IP sama mamanya. IP 13 pula tuh. Oh, iya. Alah, apa yang pun bohong kalau nggak ada cek. Iya sih, apalagi kayak dia tinggi kali kan. Ya, tapi pun masalahnya HP-nya nih nggak dibawa tuh sama dia. Kayak mana Ra mau percaya kalau dia dibeli IP sama mamanya? Iya sih, harusnya kalau emang dia beli, ya dia bawa lah kawan. Iya Sebagai kan? bukti kan. Apalagi dia pun itulah yang kau bilang tadi kan, dia meninggi kali. Aku pun nggak suka loh sebenarnya tengok dia, cuma 3. Konflik sosial. Ini sudah masuk zaman serius. Konflik terjadi ketika dua pihak berbeda pendapat, kepentingan, atau nilai, dan perbedaan itu nggak bisa diselesaikan dengan damai. Bisa terjadi dalam skala kecil sampai besar. Penyebab konflik bisa macam-macam, seperti perbedaan pendapat atau nilai, perebutan kekuasaan atau sumber daya, salah paham, dan ketidakadilan. Contoh konflik seperti tawuran antar sekolah, konflik antar buruh dan pemilik pabrik karena upah rendah, dan perang antar negara karena rebutan wilayah. Sisi positifnya adalah kalau ditangani dengan baik,
konflik bisa memperkuat hubungan dan menghasilkan solusi yang lebih adil. Pertentangan sosial adalah konflik yang lebih kompleks, biasanya berkaitan dengan identitas sosial, suku, agama, ras, budaya, dan status sosial. Ini seringkali lebih sensitif dan rawan karena menyangkut harga diri atau keyakinan. Contoh, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, ketegangan antar umat beragama, kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pertentangan sosial ini harus ditangani dengan hati-hati dan bijak, karena kalau dibiarkan bisa berdampak besar bagi keharmonisan masyarakat. Sobat belajar, hidup itu nggak selalu tentang soal kerjasama loh ternyata. Kadang ada juga orang yang berbeda pendapat, salah paham, atau persaingan. Dan itu wajar banget ya. Yang penting kita tahu gimana cara menghadapi dan menyelesaikannya dengan kepala dingin. Jadi, interaksi sosial disosiatif itu memang identik dengan perbedaan dan gesekan. Tapi, dari situlah kita belajar banyak hal, seperti cara berdamai, cara berpikir kritis, cara menghargai orang lain, dan cara menyelesaikan masalah. Bukankah perbedaan itu yang bikin hidup jadi berwarna?